dimarahin Gil. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe ya guys. Jadi di video ini saya akan membahas tentang biografi Charlie Chaplin, tentang bagaimana hidupnya, perjalanan karirnya hingga akhirnya dia menjadi terkenal dan menjadi legenda di era berbisu atau pantomim. Jadi untuk ini saya akan membaginya jadi dua bagian, karena kalau digabung itu durasinya panjang. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai sekarang. Jadi Charlie Chaplin ini lahir pada 16 April 1889 dari pasangan Hannah Hill dan Charles Chaplin. Sebenarnya pada waktu lahir ini nama panjang dari Charlie Chaplin adalah Charles Spencer Chaplin. Tapi karena ibunya nampaknya sering manggil dia dengan nama Charlie Chaplin, maka dia pun lebih terkenal dengan nama Charlie Chaplin. Charlie ini memiliki seorang saudara tiri bernama Sidney. Sidney ini adalah anak dari ibunya sebelum menikah dengan bapaknya Charlie. Pada saat Charlie ini masih berumur 1 tahun, ibunya dan bapaknya ini bercerai. Ikutlah Charlie dan Sidney ini bersama ibunya. Ketika berumur 5 tahun, Charlie ini sempat menggantikan ibunya itu nyanyi di atas panggung. Karena pada saat itu, ketika ibunya ini lagi nyanyi, suara itu tiba-tiba jadi serak. Nah, digantikan lagi sama si Charlie ini. Itu merupakan pengalaman pertamanya si Charlie untuk naik ke atas panggung. Meskipun itu merupakan pengalaman pertamanya, ia mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Tidak heran ya guys kalau Charlie itu pintar nyanyi. Soalnya dia tuh lahir dari orang tua yang pintar-pintar di bidang seni. Ayah itu pintar nyanyi, ibunya pintar nyanyi, juga pintar bermain drama. Tapi semenjak kejadian itu, ibunya ini tidak pernah lagi mendapatkan suara emasnya. Maka ia pun menjadi penjahit dan babysitter. Karena semenjak mereka bercerai, bapaknya ini tidak pernah menafkahi keluarga mereka. Keluarga kecil itu pun perlahan kehabisan uang. Karena pada saat itu ibunya ini sering-sering sakit, dan ia pun kesusahan untuk mencari uang. Akhirnya pada situasi mendesak saat itu, Charlie dan Sidney pun harus dikirimkan ke rumah kerja. Rumah kerja itu adalah lembaga pengasuhan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Memang, menurut aturan di sana, apabila ibunya itu sudah sakit, bapaknya juga udah tidak ada, maka anak-anaknya ini pun harus dikirimkan ke rumah kerja. 18 bulan kemudian, ibunya ini pergi ke rumah kerja untuk menjemput kembali anak-anaknya. Tapi, karena ternyata kondisi ibunya ini masih belum membaik, maka dikirimkan lagi anak-anaknya ini ke rumah kerja yang lain. Pada September 1898, ibunya ini masuk ke suaka mental Ken Hill. Suaka mental itu semacam rumah sakit jiwa lah ya guys. Ia masuk ke sana karena terserang psikosis yang disebabkan oleh infeksi sifilis dan malnutrisi. Jadi untuk lebih amannya, maka dikirimkanlah anak-anaknya ini ke rumah bapaknya. Lah kok dikirimkan ke rumah bapaknya? Kok nggak tetap di rumah kerja itu aja? Karena kan ibu ini udah masuk ke suaka mental. Udah nggak jelas lagi apakah akan sembuh atau akan permanen di rumah sakit jiwa itu. Maka untuk lebih amannya dikirimkanlah mereka ini ke rumah bapaknya. Ternyata guys, setelah 2 bulan tinggal di rumah bapaknya ini, ibunya ini kembali untuk menjemput anak-anaknya untuk tinggal bersamanya kembali. Pada Desember 1898, Charlie ini mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Ed Lancashire Lads Club Dancing, sebuah rombongan tari anak-anak. Mereka berkeliling ke semua kota di Inggris dan sukses mendapatkan sambutan yang meriah. Tapi setelah 2 tahun bekerja di sana, Charlie ini harus keluar dari pekerjaan itu atas desakan dari ibunya. Sebenarnya ibunya itu nggak setuju apabila Charlie ini harus bekerja. Apalagi pada saat itu Charlie ini masih bersekolah. Ibunya melihat bahwa Charlie ini nggak sanggup menerima semua aktivitasnya, sehingga pada saat itu Charlie pun menjadi sakit-sakitan. Tak lama setelah ia berhenti dari tim tap dance-nya itu, ayahnya pun meninggal dunia. Dan Charlie memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya pada umur 13 tahun dan kemudian bekerja. Karena memang sebenarnya itu Charlie nggak suka bersekolah. Wadaw. Pada saat Charlie ini berumur 14 tahun, ibunya ini kembali dikirimkan ke Ken Hill. Dan akhirnya pada saat itu Charlie ini harus bertahan hidup sendirian. Karena 2 tahun yang lalu Sidney ini masuk ke Angkatan Laut. Tapi tak lama setelah ibunya ini masuk ke Ken Hill, Sidney ini kembali dari berlayar. Mereka pun bersama-sama mencari pekerjaan dengan mendaftar di teater di West End London. Kesempatan datang kepada Charlie pertama. Ia mendapatkan peran pertamanya sebagai Billy Sulap berkoran dalam drama Jim, A Romance of Cocaine karya Sainsbury. Pertunjukan ini dimulai pada Juli 1903, tapi kemudian gagal. Meskipun gagal, Charlie ini mendapatkan pujian dari Sainsbury. Maka diberikan lagi peran Billy dalam dramanya yang berjudul Sherlock Holmes. Drama yang ini sukses. Akhirnya Charlie pun dapat mengumpulkan uang dan kemudian ia pun menjemput ibunya. Tapi pada Maret 1905, penyakit ibunya kambuh lagi.
Dan kali ini, ibunya pun harus dirawat permanen hingga akhirnya dia pun meninggal pada tahun 1928. Pada awal 1906, Charlie menyelesaikan roadshow yang keempat dan mendapatkan pekerjaan pada perusahaan baru dan mengadakan tur bersama saudara yang juga berkarir di bidang akting. Pada Mei 1906, Charlie bergabung dengan drama Juvenile Kansas Circus. Pada Juli 1907, saat turnya berakhir, Charlie sudah menginjak umur 18 tahun. Dan ia pun mendapatkan pekerjaan di Forrester Music Hall untuk berakting solo, tapi kemudian gagal. Dia pun meminta bantuan Sydney untuk memperkenalkannya di teater Carnot, karena pada saat itu, Sydney sudah lebih duluan bekerja di sana. Setelah menjalani tes, akhirnya Charlie pun diterima. Penampilannya di sana selalu mendapatkan sambutan yang meriah. Akhirnya Carnot pun memilihnya untuk bergabung bersama tim yang akan tampil di Amerika. Inilah awal perjalanan karir Charlie di Amerika. Tahun 1910, Charlie dan tim pun berangkat ke Amerika. Setelah menempuh 11 hari perjalanan naik kapal laut, tibalah mereka di New York. Awal penampilan mereka di sana tuh nggak diterima dengan baik. Karena ternyata, style pemain Inggris dan Amerika itu ternyata berbeda, guys. Nah, meskipun begitu, penilaian terhadap penampilan Charlie ini bagus. Suatu hari, mereka mendapatkan kesempatan untuk tampil di tempat para imigran Inggris yang tinggal di Amerika. Di sana, mereka mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Maka, mereka pun diberikan tawaran untuk tampil ke daerah bagian barat Amerika. Saat turnya berakhir, penampilan mereka itu diperpanjang lagi. Jadi, totalnya itu mereka tinggal di sana 21 bulan ya guys. Pada Juni 1912, Charlie pun akhirnya pulang ke Inggris. Tapi ternyata Sydney ini sudah menikah. Karena merasa kesepian, maka Charlie pun mengikuti lagi tur baru ke Amerika pada Oktober 1912. Jadi, Charlie tuh pulang ke Inggris cuma 4 bulan aja di sana. Terus dia tuh ke Amerika lagi. Setelah 6 bulan Charlie roadshow di Amerika, akhirnya dia pun mendapatkan tawaran dari Keystone untuk bermain film. Filmnya ini film bisu ya guys. Karena waktu itu film bersuara ini masih belum ada. Era film bisu itu dimulai pada tahun 1895 dan berakhir pada tahun 1927. Jadi nanti mereka cuma acting saja dan subtitlenya sebagai pengganti suaranya. Waktu itu Charlie digaji $150 per minggu. Nilainya itu setara dengan $3.803 pada tahun 2018. Jadi kalian bisa tahu sendiri ya guys, kira-kira berapa rupiah yang didapatkan Charlie waktu itu? Akhirnya, Charlie pun ke LA pada tahun 1913. Awalnya di Keystone, Charlie ini masih belum diberikan peran, cuma disuruh menyelesaikan diri aja. Tapi enaknya guys, dia tuh tetap digaji. Sampai akhirnya dia pun mendapatkan peran pertamanya di filmnya. Film pertamanya pun dirilis pada 2 Februari 1914 dengan judul Making a Living. Filmnya ini gagal. Tapi meskipun gagal, Charlie tidak merasa kecewa. Dia berusaha agar di filmnya berikut, dia menjadi lebih baik lagi. Dia pun merombak total penampilannya. Dari penampilannya itulah yang dia pakai di tip-tip filmnya dan yang kita kenal sampai sekarang guys. Penampilan dengan celana kelonggaran, sepatu longgar, topi, kumis, tongkat, dan juga topi dengan kesempitan. Ternyata guys, di tip-tip filmnya ini Charlie selalu merasa tidak cocok dengan sutradaranya. Pemikirannya itu berbeda. Hingga pada film yang ke-11, Charlie dan sutradaranya Mabel Normand bertengkar dan hampir diputus kontraknya. Tapi untungnya, ada satu perusahaan yang ingin berinvestasi di film-film Charlie. Charlie pun tidak jadi dikeluarkan. Akhirnya Charlie pun setuju untuk kerjasama dengan Normand. Tapi dengan syarat, Charlie mau menjadi sutradara di filmnya dia yang berikut. Jadi, dia yang sutradara, dia juga jadi pemainnya. Considering adalah film pertama yang disutradarainya, terlilis pada 4 Mei 1914 dan meraih kesuksesan yang besar. Semenjak hari itu, Charlie menyutradarai hampir semua film yang dibintanginya. Semenjak itu, Keystone mendapatkan keuntungan yang besar. Charlie pun meminta kenaikan gaji $1.000 per minggunya, tapi Keystone tidak dapat menyetujuinya. Maka pada tahun 1915, Charlie pun keluar dari Keystone dan bergabung dengan SNL. Di sana, ia mendapatkan tawaran gaji $1.250 per minggunya dengan bonus tahunan $10.000. Semenjak Charlie bergabung di sana, SNL selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Karena kesuksesan dari semua film-filmnya itu, Charlie pun meminta kenaikan gaji. Tapi, SNL tidak dapat menyanggupinya. Kemudian, Charlie pun pindah ke Mutual. Di sana, ia mendapatkan gaji $670.000 per tahunnya. Wow. Pada waktu itu,
Charlie merupakan salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Mutual berani membayarnya mahal karena semua film yang diperankan Charlie banyak ditonton orang. Selama ini di Mutual, Charlie telah membuat banyak film. Kira-kira setiap 4 minggu ia telah menyelesaikan satu film kecuali filmnya yang pertama. Jadi bisa dihitung ya guys, kira-kira tuh ada 10 atau 11 film yang telah diselesaikan Charlie. Pada saat perbaruan kontrak, Mutual memberinya gaji $1 juta per tahunnya. Tapi, Charlie harus membuat sebanyak 18 judul film. Charlie tidak dapat menyanggupinya karena ia merasa ia ingin membuat film yang lebih berkualitas lagi dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Pada Juli 1917, Charlie mengikat kontrak dengan First National. First National ini merupakan saingan dari Paramount. Kalian pasti kenal kan dengan Paramount? Paramount itu masih terkenal sampai sekarang loh. First National ini berharap bahwa dengan bekerja sama si Charlie ini, ia dapat mengalahkan Paramount. Selama Charlie bekerja dengan First National, ia harus dapat membuat sebanyak 8 film. Nah, pada Februari 1918, Charlie pun mulai membuat filmnya di studionya di LA. Jadi pada saat itu, Charlie ini udah punya studio sendiri ya guys. Pada suatu hari, Charlie menghadiri sebuah pesta. Di pesta itu, ia bertemu dengan seorang artis bernama Mildred Harris. Tak lama setelah itu, Charlie dan Harris ini pun menikah. Karena katanya waktu itu, Harris ini sudah hamil. Tapi ternyata, itu bohong guys. Alhasil, kehidupan pernikahan mereka pun memburuk. Charlie tak merasa bahagia, dan karena itu pun ia tak dapat fokus untuk membuat film. Ternyata guys, tak lama setelah mereka ini menikah, si Harris ini pun benar-benar hamil. Dan anak pertamanya pun lahir pada 4 Juli 1919 dan kemudian dinamai Norman Spencer Chaplin. Tapi, 3 hari kemudian anak ini pun meninggal dunia. Dan pernikahan mereka pun kandas pada April 1920 dengan alasan mereka sudah tidak cocok lagi. Setelah kehilangan anaknya, Charlie ini merasa sangat terpukul. Pergilah ia untuk menonton drama. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain drama bersama dengan bapaknya. Nah, si Charlie pun berpikir untuk membuat sebuah film bersama dengan anak itu. Anak itu bernama J.G. Coogan, dan pada saat itu ia berumur 4 tahun. Dirilislah The Kid pada tahun 1921. Film ini menceritakan tentang kemiskinan dan perpisahan orang tua dan anaknya. Itu merupakan film pertama yang mengkombinasikan antara komedi dan drama. 6 hari setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, Charlie membuat filmnya lagi yang lain berjudul The Great Dictator. Penampilannya dibuat mirip dengan Hitler. Kemudian Charlie pun dianggap sebagai komunis. Semua film-film Charlie yang ada di Amerika pun diboykot. Oke guys, jadi part 1-nya selesai sampai sini ya. Part 2-nya akan segera menyusul. Jangan lupa bertonton ya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tahu informasi video-video terbaru dari saya. Untuk ide dan rekomendasi video berikutnya, silakan tinggalkan jejak dengan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video saya. See you!